Shalom jemaat yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami satu kesempatan yang indah kembali untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami, menolong setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau juga tolong dia, supaya setiap apapun yang ia katakan Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30. Kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua dan silakan Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah untuk menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Lukas pasal 13 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan kota-kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, konteks sosial ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan melihat bahwa kebiasaan yang terjadi pada zaman itu berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman ini. Kalau kita melihat yang terjadi pada zaman itu, biasanya di istana raja melakukan atau mengadakan suatu pesta terbuka. Ketika ada satu hal yang terjadi, suatu sukacita yang terjadi, biasanya di istana itu raja mengadakan pesta terbuka, di mana pesta terbuka ini diadakan untuk seluruh rakyat yang ada di sekitarnya pada saat itu, bahkan untuk seluruh penjuru-penjuru. Dia mengundang untuk ikut serta di dalam istana pesta pada saat itu. Maka pada saat itu ketika raja mengadakan pesta, maka pintu akan ada satu dibuka agar rakyat bisa masuk pada saat itu untuk bersama-sama ikut di dalam pesta tersebut. Nah, biasanya saat itu orang-orang miskin dari berbagai penjuru pada saat itu akan berjuang buru-buru datang atau datang lebih cepat, lebih awal sebelum pintu dibuka. Kenapa? Supaya mereka ketika pintu itu dibuka, mereka bisa langsung masuk dan mereka ikut perjamuan bersama dengan raja. Nah, tetapi ada juga sebagian orang yang pada saat itu kadang-kadang merasa bahwa saya sudah
bisa makan kok, saya nggak perlu ikut makan bersama-sama dengan raja. Tetapi ketika saya ingin ikut perjamuan bukan karena saya ingin makan sebenarnya, tapi saya hanya pengen lihat bagaimana itu perjamuan yang terjadi di istana. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang tidak mau berjuang lebih awal seperti orang-orang miskin itu yang dan datang lebih awal di depan pintu. Tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang ya udahlah, kalian dulu masuk duluan lah. Nanti kami akan masuk. Kami orang-orang yang terpilih kok, kami orang-orang yang hebat kok. Mereka merasa diri pantas, mereka merasa layak, sehingga mereka merasa bahwa kami layak dan kami pasti akan masuk. Sedangkan kalian orang miskin, kalian pasti akan sulit masuk. Nah, pemikiran atau paradigma yang terdapat kepada orang-orang seperti itu pada saat itu membuat mereka bodoh amat, membuat mereka tidak mau berjuang atau nggak mau berlelah untuk berjuang masuk ke kerajaan pada saat itu, ikut perjamuan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat konteks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ketika di ayat yang ke-23 ada seorang bertanya kepada Yesus, bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Maka menarik sekali jawaban Yesus di ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30 di sini Bapak Ibu. Nah, maksudnya seperti apa dan apa kaitannya dengan konteks sosial yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Kita akan melihat bahwa jawaban menohok yang Yesus ungkapkan di sini sebenarnya satu penggambaran bahwa untuk mengikut Yesus itu sampai akhir dan beroleh keselamatan adalah bukan hal yang mudah atau bukan hal yang enteng, tetapi merupakan hal yang penuh dengan perjuangan atau berat. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa untuk mengikut Dia akan mulus-mulus saja, akan mengikut Dia akan baik-baik saja, tetapi butuh perjuangan dan butuh perjuangan yang sangat berat. Sebenarnya Bapak Ibu, hal ini cukup kontras dengan ajaran-ajaran yang kita dapat pada saat ini di sekitar kita, yang sering mengatakan mungkin ketika kita ikut Tuhan itu akan mudah, ketika kita ikut Tuhan kita akan alami mujizat-mujizat yang besar, ketika ikut Tuhan kita akan kaya, ketika kita ikut Tuhan kita akan sembuh dari penyakit kita akan selesai dari masalah kita dan lain sebagainya. Satu sisi mungkin hal ini benar. Bagaimana kita mengikut Tuhan, ada hal kebaikan yang kita alami, anugerah yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi bukan itu poinnya. Tuhan sebenarnya tidak pernah menjanjikan suatu keadaan yang baik-baik saja ketika kita mengikut Dia. Tetapi akan ada banyak kesukaran yang justru kita terima dan kita alami ketika kita ikut Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Lukas 9 ayat 23, di sana dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini merupakan satu gambaran bagaimana seseorang mengikut Tuhan Yesus, bahwa ada satu perjuangan berat yang harus ia alami dan ia kerjakan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus menegaskan di dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini bahwa agar semua orang harus berjuang. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah salvation itu by works atau kita itu diselamatkan karena usaha kita? Tentu tidak Bapak Ibu yang terkasih. Kita diselamatkan tentu oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, maksudnya di sini bukan demikian, bukan ketika kita mau diselamatkan kita berjuang atau kita diselamatkan karena kita berusaha, bukan Bapak Ibu. Tetapi di sini sebenarnya maksudnya adalah untuk membuang paradigma yang berarti bahwa ada orang-orang khusus yang sudah bisa otomatis diselamatkan. Nah, yang ini merujuk kepada orang-orang Yahudi pada saat itu Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi pada saat itu yang menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang saleh, menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang layak, orang yang benar, sehingga mereka otomatis akan diselamatkan. Nah, bila kita hubungkan dengan konteks sosial yang tadi sempat saya bicarakan di awal, maka ini akan menekankan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang ibarat orang-orang yang tidak mau berjuang untuk masuk
melalui pintu yang sesak itu. Mereka adalah orang-orang yang merasa diri, oh aku hebat kok, aku orang-orang pilihan kok, aku layak kok, aku pantas daripada orang-orang miskin yang lainnya. Maka aku akan bisa lebih mudah masuk ke dalam kerajaan itu, ke dalam ruangan perjamuan itu. Mungkin aku tidak akan sesusah orang-orang miskin ini yang harus menunggu lebih awal karena aku hebat. Nah, mereka diibaratkan seperti orang-orang itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu diibaratkan seperti orang-orang yang tidak mau berjuang untuk masuk ke dalam ruang perjamuan itu. Sehingga pada akhirnya mereka akan ketinggalan. Dalam artian pintu akan ditutup kepada mereka karena mereka tidak mau berjuang untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi dengan tegas mengajarkan kepada kita untuk tetap berjuang mengerjakan keselamatan kita. Jika kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua, ada ayat yang ke-12 di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu yang terkasih, berjuang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-24 ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti secara implisit kepada kita adalah berupaya sungguh-sungguh karena atau sekalipun akan ada banyak penderitaan yang akan terjadi. Sekali lagi berjuang yang digunakan atau yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini mengartikan secara implisit kepada kita harus berupaya sungguh-sungguh karena atau sekalipun akan banyak penderitaan yang terjadi. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi bahwa kata berjuang yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah present imperatif, merupakan satu perintah sekarang yang harus terus-menerus dilakukan. Yang berarti perjuangan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah perjuangan yang tidak hanya satu kali seumur hidup, tetapi perjuangan yang justru terus-menerus harus orang percaya lakukan dan kerjakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kita berjuang? Tadi mungkin di awal karena kita berjuang untuk memperoleh keselamatan, tetapi lebih spesifiknya seperti apa? Di sini kita akan melihat di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-24b hingga ayat yang ke-30. Banyak orang berusaha masuk pintu yang sesak itu, tetapi tidak dapat. Oleh sebab itu kita harus berjuang supaya kita bisa masuk ke pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak ini maksudnya adalah satu-satunya jalan atau hanya itu jalan untuk menuju perjamuan itu, yaitu keselamatan itu. Dan jalan untuk menuju keselamatan itu hanyalah melalui atau di dalam Kristus. Yang berarti kita harus berjuang terus-menerus mengerjakan keselamatan kita di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Sebab hanya melalui dan di dalam Kristus sajalah kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, jika seseorang atau kita tidak berjuang, maka pintu akan ditutup untuk kita. Jika kita tidak melatih diri kita untuk berjuang mengerjakan keselamatan kita, maka pintu akan ditutup untuk kita dan kita semua akan ketinggalan. Nah, kita akan masuk lagi kepada konteks pada saat itu, konteks sosial yang terjadi. Ketika raja sudah menutup pintu, maka siapapun yang berusaha ingin masuk pintu itu, melalui pintu itu, tidak akan bisa masuk lagi ketika raja sudah menutup pintu kerajaan pada saat itu. Dan semua orang, baik beda 1 detik aja, mereka tidak akan bisa masuk. Mereka akan ketinggalan dan berada di luar, tidak ikut perjamuan. Begitulah yang terjadi dengan orang-orang percaya. Jika kita tidak mengerjakan keselamatan kita, kita tidak berjuang hingga akhir kehidupan kita, maka pintu akan ditutup untuk kita. Disitulah tuan rumah yang tidak lain adalah Kristus yang dibahas dalam teks ini akan menutup pintu untuk kita. Jika waktu itu sudah datang, pintu ditutup, maka semua hal itu tidak akan berarti lagi. Semua yang kita usaha kita tidak akan berarti lagi. Perjuangan kita tidak akan berarti lagi jika pintu sudah ditutup untuk kita.
Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita melihat ayatnya yang ke-25b. Di sana dikatakan, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ketika pintu itu ditutup dan kita sekalipun kita berjuang, kita memohon untuk bisa masuk ke pintu itu, Tuhan dengan tegas akan mengatakan kepada kita, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Yang berarti bahwa Tuhan Yesus tidak akan kenal dengan kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita masuk lagi ke dalam perjamuan bersama dengan Dia, sebab pintu itu sudah ditutup. Kemudian hal yang lain yang akan terjadi adalah Tuhan Yesus akan berkata kepada kita di ayat yang ke-27, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripada hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, Tuhan akan mengatakan kepada kita, sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Bapak Ibu yang terkasih, di sini benar jelas kita melihat bahwa ketika kita tidak mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita, kita tidak berjuang, berupaya di dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita, maka kita akan menjadi orang yang terakhir. Yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Yang berarti kita tidak akan ikut bersama-sama di dalam perjamuan bersama dengan Kristus. Kita tidak akan meroleh keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah ibarat kita pada saat ini. Kita adalah orang percaya. Terkadang kita merasa kita sudah layak otomatis masuk surga karena kita sudah percaya Kristus. Kita sudah otomatis masuk surga atau menerima keselamatan itu ketika kita sudah ikut ibadah, kita sudah pelayanan, kita sudah menjalankan misi di tengah dunia ini dan lain sebagainya. Sehingga paradigma itu membuat kita merasa, aduh udahlah gak usah berjuang lagi, toh saya sudah terima Kristus dalam hidup saya, toh saya sudah pelayanan, toh saya sudah menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi jika kita tidak mengerjakan keselamatan itu, kita tidak berjuang hingga akhir hidup kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita pada pagi hari ini supaya kita berjuang mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Berjuang dalam arti tidak hanya satu kali ketika kita sudah terima Kristus maka semua sudahlah kita akan otomatis terima keselamatan itu. Tidak, tetapi perjuangan yang diharapkan oleh Kristus di sini adalah perjuangan yang terus-menerus. Perjuangan yang selalu berlangsung dalam kehidupan kita hingga akhir hayat hidup kita. Sehingga ketika nanti kita akhir hayat hidup kita, kita bisa bersama-sama di dalam perjamuan dengan Kristus. Nah, berjuang bagaimana kita dalam kehidupan ini? Kita berjuang menyangkal diri kita seperti yang diungkapkan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 yang tadi sempat saya bacakan. Kita berjuang dalam kehidupan kita hingga akhir hidup kita, kita menyangkal diri kita di hadapan Kristus. Kita berjuang terus dan terus dan terus hingga akhir hayat hidup kita. Bukan satu kali, bukan dua kali, tetapi continue, tapi terus menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita beroleh keselamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang pada akhirnya nanti di akhir hayat hidup kita, kita dikatakan oleh Kristus, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah engkau daripada hadapanku. Ini ironis sekali Bapak Ibu yang terkasih. Percuma nanti kita di sana mengatakan, Tuhan, aku telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Seperti yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Percuma kita mengatakan kepada Kristus, saya sudah melayani engkau Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya sudah melakukan apa yang engkau katakan di dalam firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Melayani orang miskin, melayani kedukaan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita tidak berjuang mengerjakan keselamatan kita itu, menyangkal diri kita di hadapannya hingga akhir
hayat kita, kita garis bawahi hingga akhir hayat kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Kita akan ditinggalkan di luar, kita tidak akan ikut bersama-sama di dalam perjamuan itu. Dan di sana yang kita akan dapat hanyalah ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi ini sebuah kiasan Bapak Ibu yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat berat, suatu keadaan yang sangat pahit, suatu keadaan yang sangat-sangat menyeramkan yang akan dialami oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi tidak mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan sampai terlena dengan status kita sebagai pelayan Tuhan, dengan status kita sebagai hamba Tuhan, dengan status kita sebagai orang-orang percaya. Kita jangan terlena. Tetapi mari kita terus mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita secara terus-menerus kontinu dengan menyangkal diri di hadapannya hingga akhir hayat kita. Karena pintu yang kita lalui adalah pintu yang sesak. Kita harus berjuang untuk masuk ke pintu yang sesak itu, yaitu melalui Kristus Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Minta dengan kasih-Mu menutup kita di dalam doa.